Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Miki Host. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membangun SMTP server email. Yang dimana di sini saya akan menggunakan WHM sebagai panel untuk SMTP itu sendiri. Karena mungkin banyak di antara teman-teman yang gagal untuk melakukan pengaturan SMTP server di WHM. Dan di sini saya akan jelaskan dengan lebih detail dan lebih mudah. Baiklah, di sini kita akan menggunakan VPS Asia karena VPS ini mendukung one click install WHM, atau teman-teman juga dapat menggunakan VPS yang lebih murah dan spek yang lebih tinggi. Namun di VPS ini tidak mendukung one click install WHM, jadi teman-teman dapat menginstal WHM secara manual dan itu benar-benar sangat simpel sekali. Teman-teman bisa memilih image CentOS maupun Ubuntu untuk penginstalan WHM-nya. Baiklah, di sini kita akan pilih paket dasar aja yang pertama, karena ini hanyalah merupakan video tutorial. Oke, di hostname ini saya akan memasukkan nama domain yang akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi pastikan teman-teman telah mempunyai domainnya. Kita akan login dulu ke Miki Host. Di bagian domain ini kita klik di sini tanda kunci karena kita akan menggunakan domain satwa.kz. Oke, jadi di hostname ini kita copy aja nama domainnya, kita masukkan host.satwa.kz atau teman-teman bisa masukkan subdomainnya apa aja di sini. Ini adalah sampel aja, contoh aja. Di sini kita akan memilih lokasi server Singapura dan sekarang kita akan memilih WHM CentOS 7.9. Dan di sini kita akan menggunakan VPS Unmanaged, yang dimana VPS ini adalah sepenuhnya dikelola oleh pengguna itu sendiri. Klik continue. Oke, jadi kalau teman-teman belum daftar, silahkan daftar dulu dan pilih metode pembayarannya. Dan saat ini saya akan menggunakan saldo akun untuk membeli VPS ini. Baiklah, di sini kita klik continue to current area dan layanan. Dan sekarang kita telah punya layanan pesanan yang baru saja kita beli dan statusnya langsung aktif. Jadi ketika teman-teman menggunakan metode pembayaran PayPal atau atau saldo akun, itu akan langsung aktif ketika pembayaran telah dilakukan. Jadi nggak perlu konfirmasi manual lagi seperti pembayaran transfer bank. Oke, sekarang kita telah berada di control panel VPS-nya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus mengatur name server atau private name server. Langkahnya sangat sederhana sekali. Di sini teman-teman klik private name server. Jadi kita harus daftarkan dulu name server pribadinya atas nama domain kita sendiri. Nah, di kolom name server ini teman-teman masukkan NS1, setelah itu masukkan IP VPS-nya di sini. Lalu klik simpan perubahan. Oke, setelah itu teman-teman tinggal ubah aja di sini NS2 dan masukkan IP VPS-nya lagi dan klik simpan perubahan. Oke. Setelah teman-teman lakukan metode ini, teman-teman dapat klik di sini name server. Nah, silakan masukkan NS1 titik nama domain di sini dan NS2 titik dan nama domainnya. Seperti yang saya jelaskan di video ini. Propaganda DNS membutuhkan waktu.
Jadi teman-teman harus menunggu sekitar 2 jam, 3 jam agar name servernya benar-benar berubah. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke client area dan kita coba untuk reload dulu di control panel VPS-nya. Baiklah, jadi di VPS Asia ini teman-teman tidak akan menemukan password di control panelnya. Ini berbeda ketika teman-teman menggunakan VPS murah. Jadi VPS ini teman-teman dapat menemukan password di control panel. Namun teman-teman akan menemukan password VPS atau akses VPS melalui email. Oke, di sini kita telah berhasil menerima akses VPS kita. Dan ini adalah username, root, password, dan ini adalah IP-nya. Baiklah, sekarang kita akan login melalui PATI. Jadi kita close aja dulu ini. Copy IP. Jadi kalau teman-teman belum download PATI, silahkan download dulu. Kita copy passwordnya, klik kanan lagi, dan kita akan masukkan password baru. Di sini saya akan buat passwordnya. Copy, klik kanan, enter, klik kanan, enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penginstalan WHM-nya masih dalam proses. Jadi kita bisa tunggu beberapa menit. Oke, setelah menunggu beberapa menit ya, dan sekarang kita telah dapat melihat kalau penginstalan WHM telah selesai. Jadi teman-teman dapat untuk meng-close PATI. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke control panel VPS, dan di sini teman-teman bisa copy IP dan /WHM. Klik advance. Baiklah, sekarang kita berada di login di WHM-nya. Untuk username teman-teman masukkan root, untuk passwordnya teman-teman masukkan password VPS yang kita buat tadi, copy dan masukkan di kolom password, lalu klik login. Oke, di sini kita klik login ke cPanel Store. Karena cPanel ini, karena WHM ini menggunakan lisensi yang berbayar, jadi teman-teman dapat mencoba lisensi trial dulu sebagai pelajaran atau percobaan, atau langsung membeli lisensinya juga nggak apa-apa. Baiklah, kita klik login karena kita akan menggunakan lisensi percobaan. Karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi tinggal login aja. Kalau teman-teman belum punya akun, bisa klik di sini create akun. Baiklah, di sini kita klik server setup.
Di sini kita akan masukkan email yaitu admin@satwa.xyz. Dan di name server ini teman-teman masukkan name server yang telah kita buat tadi ya. Copy dan tempelkan di sini. Copy dan sini. Lalu klik next. Baiklah, di sini kita telah login ke WHM dan kita akan mengatur beberapa pengaturan di sini. Yang pertama adalah name SMTP. Jadi ini pengaturan yang benar-benar sangat sederhana sekali dan benar-benar pengaturannya yang sangat mudah sekali. Oke, dan sekarang kita akan mengubah hostname host.satwa.xyz. Ini adalah hostname-nya yang akan kita gunakan. Klik change hostname. Oke, sekarang adalah tahap proses penggantian hostname dan kita telah berhasil untuk mengganti hostname dan teman-teman bisa lihat di sini dan klik di sini add entry untuk hostname dan di sini kita masukkan sebenarnya ini adalah otomatis ya. Oke, jadi langkah selanjutnya kita telah berhasil menginstal WHM, mengubah name server atau membuat name server dan mengganti hostname. Dan sekarang kita akan coba login menggunakan hostname kita sendiri. Copy dan kita coba untuk keluar dulu di sini. /WHM. Baiklah, kita telah berhasil login menggunakan, maksudnya kita telah berhasil mengubah hostname dengan nama domain kita yaitu host.satwa.xyz. Baiklah, di sini kita coba lihat dulu sertifikat yang digunakan. Dan ini adalah dari cPanel, jadi teman-teman dapat menggunakan Let's Encrypt atau cPanel itu sendiri. Kita akan masukkan username-nya adalah root dan password-nya adalah password VPS. Baiklah, di sini kita akan coba untuk add paket terlebih dahulu, karena kita akan membuat akun hosting atau akun cPanel. Nama paketnya adalah dasar, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri nama paketnya dan bisa setting sendiri seperti space, bandwidth, akun FTP, email, dan MySQL dan lain sebagainya. Dan kita di sini menggunakan Paper sebagai tema. Jadi kita ubah temanya dulu di sini karena saya lebih suka tema Paper ya di sini. Custom. Oke. Jadi kita pakai tema yang basic aja. Kita coba untuk reload. Baiklah, jadi tema basic ini sudah menjadi default ya. Atau teman-teman
bisa ubah di basic host, web host manager di sini. Paper ini kita ubah. Oke, selanjutnya kita akan membuat user. Jadi di sini create new account. Nama domainnya adalah satwa.xyz. Dan password kita gunakan password VPS. Email adalah admin@satwa.xyz. Paketnya adalah dasar. Oke, dan klik create. Baiklah, kita telah berhasil membuat satu akun dan kita akan login ke cPanel. Port cPanel adalah 2083. Jadi teman-teman bisa masukkan port tersebut untuk login ke cPanel. Dan di username, teman-teman masukkan username yang telah kita buat tadi, dan ini adalah passwordnya. Kita klik login. Oke, di sini kita telah berhasil login ke cPanel. Jadi kita akan coba kunjungi situsnya. Oke. Dan sepertinya ini adalah masalah sertifikat SSL, dan sekarang domainnya telah terhubung ke hosting, dan kita akan coba untuk mengaktifkan sertifikat Let's Encrypt, atau teman-teman juga dapat menunggu proses penerapan dari sertifikat cPanel, dan ini memakan waktu beberapa menit. Jadi jika teman-teman tidak ingin menunggu, kita akan coba install sertifikat SSL Let's Encrypt. Oke. Baiklah, di sini kita coba untuk ketikan ketikan terminal. Dan di sini teman-teman tinggal copy aja kode perintah. Oke, sekarang kita coba untuk ketikkan SSL di sini. Klik SSL. Sorry. Oke, di sini kita akan coba gunakan sertifikat SSL dari Let's Encrypt, dan klik option. Kita coba klik option dulu di sini. Oke, kita coba untuk izinkan auto SSL dan manage user. Klik save.
Oke, mungkin sertifikat diterapkan mungkin akan butuhkan waktu sekitar beberapa menit ya. Baiklah, sekarang sertifikat telah berhasil diterapkan. Oke, sekarang kita akan mulai buat email. Coba close aja dulu ini. Klik create. Admin, kita gunakan password yang sama aja. Oke, di sini kita klik cek email. Di sini klik round cube. Dan kita telah berada di halaman webmail. Dan kita coba close aja dulu web ini. Kita akan coba untuk cek SPF DKIM-nya. Karena itu sangat penting sekali untuk reputasi email. Klik next step dan copy. Klik compose. Oke, subject testing email, klik send. Dan di sini kita melihat SPF-nya adalah telah diatur, dan ini sekarang masalah DMARC, jadi kita harus izinkan DMARC. Kita bisa klik cPanel dan DNS zone editor. Dan di sini klik manage. Oke, kita di sini kehilangan beberapa type record. Kita masuk ke WHM dan di sini kita klik fitur, masukkan kata kunci fitur dan klik di sini feature manager. Dan di sini klik default untuk fitur manage fiturnya dan klik edit. Di sini teman-teman bisa scroll dan di sini bisa centang zone editor. Oke, di sini kita coba untuk reload. Baiklah, di sini kita akan coba klik text. Kita klik di sini add DMARC record dan kita klik save record. Nah, ini dia. Sekarang kita akan coba untuk tes kembali. Testing lagi. Copy. Klik compose. Oke, klik send. Oke, SPF DKIM DMARC dan PTR. PTR-nya adalah atau reverse DNS atau rdns host.1.ez. Ini adalah mengikuti hostname VPN kita sendiri. Baiklah, kita akan coba untuk kirim ke Gmail. Copy.
Oke, di sini kita telah berhasil menerima email dan di sini bisa teman-teman lihat so original SPF, DKIM, Gmart, dan ini adalah IPVPS kita. Oke, dan sekarang kita akan mengirim email melalui SMTP. Kita akan melakukan percobaan SMTP tester. Kita klik di sini client konfigurasi setting. Di sini teman-teman akan dapat melihat beberapa data akses ya, seperti username dan mail server. Kita copy aja di sini. SMTP server mail.satwa.kz dan username kita masukkan di sini. Dan di sini port kita gunakan port 465. Dan ini adalah SSL dan passwordnya itu adalah password email yang kita buat tadi. Dan kita akan coba kirim ke email ini. Klik tes. Oke, pengiriman sukses dan kita telah berhasil menerima email pengiriman melalui SMTP, dan ini benar-benar sangat simpel sekali. Jadi kalau hanya ingin menggunakan WHM sebagai pengiriman atau pembuat atau membangun SMTP server, ini benar sangat mudah sekali. Jadi kalau teman-teman suka dengan video tutorial yang saya buat ini, silahkan subscribe channel Mickey Host, like, komen bagi yang belum mengerti, dan juga bagikan juga kepada yang lainnya agar dengan adanya video tutorial ini bisa membantu teman-teman.